Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel dengan stambuk A111211126. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan waktu berlangsungnya pendidikan. Pokok pendidikan seumur hidup adalah keseluruhan individu yang memiliki kesempatan sistematik, terorganisir di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Semua itu dengan tujuan menyembuhkan kemunduran pendidikan sebelumnya untuk memperoleh keterampilan baru, untuk meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati, untuk meningkatkan kepribadian mereka atau tujuan lainnya. Dan yang kedua adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Humas adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan hubungan antar sekolah dengan masyarakat. Hubungan harmonis tersebut dimaksudkan agar mendapat dukungan positif dan usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan yang ketiga, menganalisis pendidikan dan pembangunan. Pendidikan mempunyai misi pembangunan, mula-mula membangun manusia. Selanjutnya, manusia yang sudah terbentuk oleh pendidikan memiliki sumber daya pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bersasaran lingkungan fisik maupun yang bersasaran lingkungan sosial, yaitu diri manusia itu sendiri. Jika memiliki jiwa pembangunan dari hasil pendidikan, maka diharapkan lingkungan yang terbangun dengan baik. Sumbangan pendidikan dari segi pembangunan dilihat dari segi sasarannya, lingkungan pendidikan, dan sektor kehidupan. Secara khusus, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan adalah pembangunan atas penyempurnaan sistem itu sendiri. Yang keempat adalah mazhab pendidikan. Pendidikan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan adanya akal, sehingga manusia selalu ingin mengetahui segala hal yang terjadi. Oleh karena itu, melalui jalur pendidikan memanfaatkan sesuatu yang tidak diketahui. Pendidikan akan memberi suatu wawasan dan ilmu yang sangat luas bagi orang tersebut. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematis, selalu bertolak belakang dari jumlah landasan serta mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu. Landasan tersebut akan memberikan arah terhadap pembentukan manusia. Yang kelima adalah permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang memperoleh pendidikan, menjadi wahana bagi pembangunan sumber pendidikan, sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu bangsa. Mutu pendidikan, masalah mutu pendidikan yang diatasi dengan memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik. Oleh karena itu, tenaga pendidik yang menjadi penyebab sumber daya manusia yang berkualitas. Permasalahan relevansi yang diatasi dengan pembangunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Permasalahan efisiensi yang diatasi dengan mencapai hasil maksimal dalam proses. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan nasional.
Pendidikan nasional adalah usaha yang usaha sadar sistematis untuk mencapai taraf kehidupan atau kemajuan yang lebih baik. Lembaga adalah tempat berlangsungnya pendidikan sekaligus proses pengenalan budaya dan pada lingkungan utama, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lembaga pendidikan Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Lalu pendidikan di Indonesia ada 3 bentuk, yaitu bentuk informal, formal, dan non formal. Dan jenjang pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu ada pula pendidikan anak usia dini. Pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, provinsi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Permasalahan pengelolaan sekolah sebagai subsistem dalam Sisdiknas Indonesia terjadi karena kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, proses pembelajaran secara konvensional, jumlah kualitas buku yang belum memadai, dan kesejahteraan sumber daya manusia pengelola pendidikan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.